Sore Pak, Sore dok. perkenalkan saya Dr. Farida, dokter yang berjaga di rumah sakit pada sore hari ini. Dengan Bapak siapa ya? Bapak Dede Ruhaya, Bapak Dede alamatnya di mana Pak? Kampung Wakan Mucang, Untuk usianya Pak berapa tahun boleh tahu? 54 tahun, Pekerjaan saat ini sebagai apa ya? PNS, Baik Pak, Dede ada keluhan apa ya Pak datang ke sini? suat deg-degan Deg-degannya itu sejak kapan ya Pak? 3 bulan yang lalu. Deg-degannya biasanya tiba-tiba atau ada aktivitas yang memicunya tuh? Tiba-tiba Ada keluhan lain Pak selain itu? suka keringatan. Keringetannya memang sedang tidak beraktivitas juga keringetan ya Pak? Iya, Jadi Bapak lebih suka di tempat yang dingin ya daripada yang hangat, yang panas gitu. iya, Untuk istirahat nih Pak, ada gangguan tidur nggak? susah tidur. Kemudian apakah mudah capek gitu Pak meskipun aktivitasnya ringan? Iya, Berat badan nih Pak, apakah ada penurunan atau kenaikan? penurunan, Penurunannya ini memang kurang nafsu makan atau ada masalah pencernaan Pak? kurang nafsu makan, Tapi kadang-kadang ada masalah pencernaan atau memang lancar? tidak ada. Untuk maaf nih Pak, tingkat emosional, apakah suka kadang-kadang marah, tersinggung gitu Pak? Suka. Dan saya akan melakukan pemeriksaan fisik, tetapi mohon maaf ya Pak jika di pemeriksaan nanti ada pemeriksaan yang dirasa kurang nyaman. Iya, Tetapi saya akan berusaha seprofesional mungkin Pak. Apakah Bapak bersedia? bersedia. Saya akan mengecek tingkat kesadaran pasien, kemudian vital signs yang terdiri dari temperatur, respiratory rate, pulse rate, dan juga blood pressure, kemudian juga tinggi badan, berat badan, dan BMI dari pasien. Selanjutnya saya akan mengecek bagian wajah dan juga mata pasien, apakah terdapat lid retraction, periorbital edema, exophthalmos, ataupun puffy face. Saya lihat dulu ya Pak bagian matanya. Iya, Kemudian Bapak ikutin jari saya ya, tetapi kepalanya jangan ikut gerak. iya, Kemudian apabila ada bayangan atau terasa sakit, dibilang aja ya Pak, jangan dipaksakan. iya. Saya akan melakukan inspeksi terhadap leher pasien apakah terdapat benjolan ataupun kemerahan atau tidak. Saya lihat dulu ya Pak bagian lehernya. Iya, Kemudian airnya boleh diminum Pak, tetapi jangan dulu ditelan ya, ditahan dulu di mulut. Iya. Silakan Pak. Silakan telan Pak. Kemudian saya akan melakukan palpasi dari bagian belakang dan juga depan. Saya cek dulu dari belakang ya Pak lehernya. iya, Mohon maaf ya Pak, kalau Iya. kurang nyaman. Pertama-tama saya akan mencari thyroid cartilage dari pasien, kemudian ke bagian bawah akan mendapatkan cricoid cartilage. Selanjutnya saya menemukan isthmus. Boleh diminum dulu Pak airnya, tapi jangan dulu ditelan ya. iya. Baik, telan Pak. Kemudian saya akan melakukan palpasi dari bagian depan. Saya cek dulu ya Pak dari bagian depan, mohon maaf. Pertama-tama saya akan mencari thyroid cartilage, kemudian turun ke bawah mendapatkan cricoid cartilage, selanjutnya saya mendapatkan isthmus. Boleh diminum Pak, tapi jangan dulu ditelan ya. Maaf, ditelan Pak. Kemudian untuk menilai setiap lobusnya, saya akan mendorong trakea dari arah berlawanan. Untuk lobus sebelah kanan, saya akan mendorong trakea dari sebelah kiri. Kemudian saya akan melakukan gerakan memutar untuk mengukur batas dan juga konsistensinya apakah tegas atau tidak batasnya. Kemudian untuk lobus sebelah kiri, saya akan mendorong trakea dari sebelah kanan untuk menilai konsistensi dan juga batasnya apakah tegas atau tidak dengan gerakan memutar. Kemudian saya akan melakukan auskultasi menggunakan bel. Bapak tarik nafas dulu, buang, tarik nafas lagi, tahan dulu ya Pak, saya akan menyimpannya di bagian dasar dan ke arah lateral. Boleh dibuang Pak nafasnya. Kemudian saya akan menggambar tiroid dari pasien. Saya gambar dulu ya Pak. Iya. Maaf ya Pak.
Kemudian saya akan mengukur tiroid ini. Setelah dilakukan pengukuran menggunakan penggaris, diperoleh hasil bahwa lobus kanan dari pasien 1,5 panjangnya, kemudian untuk lebarnya 0,8, sedangkan lobus kirinya panjangnya 1,7 dan lebarnya 1 cm. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan di bagian jantung apakah terdapat bradikardia atau takikardia, kemudian di bagian paru-paru apakah terdapat slow respiration atau shortness of breath, kemudian saya juga akan melakukan pemeriksaan di bagian abdominal apakah terdapat slow atau rapid peristaltik. Kemudian saya akan mengecek bagian ekstremitas dari pasien apakah terdapat tremor, dry atau moist skin, dan juga mixed edema. Boleh direntangkan Pak tangannya, kemudian matanya dipejamkan dulu ya Pak. Boleh dibuka lagi Pak matanya. Kemudian saya akan mengecek telapak tangannya ya Pak, maaf. Sudah, kemudian boleh lihat betisnya Pak, sebentar. Yang sebelahnya lagi Pak. Kemudian saya akan mengecek neuromuscular system dari pasien apakah terdapat slow atau hiperrefleksia. Selanjutnya saya akan mengecek muskuloskeletal system dari pasien untuk mengetahui apakah kekuatan dari otot quadricepsnya masih bekerja secara normal atau tidak. Bapak boleh disilangkan tangannya di dada, kemudian berdiri ya Pak. Boleh duduk lagi Pak. Baik, pemeriksaannya telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Sama-sama.